لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan berbicara tentang zikir sebagai terapi ketenangan jiwa. Ada apa sih dengan zikir? Lalu keterkaitan antara zikir dan ketenangan jiwa itu apa? Kalian bisa simak video berikut. Di era modern saat ini sangat erat dengan persaingan hidup, sehingga memunculkan sifat pada manusia seperti individualistis, egois, materialistis, dan masih banyak lagi. Dampak buruk dari sifat-sifat tadi adalah individu akan cenderung merasa gelisah, cemas, stres, bahkan sampai bisa ke tahap depresi. Beragam permasalahan tersebut sering berakibat buruk pada kesehatan mental yang akan berujung pada adanya gangguan mental atau gangguan jiwa. Finkelor mengemukakan semakin maju masyarakat, semakin banyak kompleksitas hidup yang dijalaninya. Maka semakin sulit seseorang mencapai ketenangan hidup sosial yang akan menimbulkan ketegangan emosi, sehingga menuntut seseorang mencari ketenangan dan penyelesaiannya. Melihat fenomena di atas, zikir merupakan salah satu cara oleh batin untuk melepaskan segala sesuatu yang mengganggu pikiran. Definisi zikir. Banyak dari definisi zikir, namun dapat kita simpulkan, zikir adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri pada Allah dengan cara mengingat Allah, dengan cara mengingat segala keagungan Allah. Hal ini tidak terbatas, entah itu bertasbih, bertahmid, ataupun bertakbir. Tapi zikir di sini adalah semua aktivitas yang diniatkan pada Allah. Selanjutnya, manfaat dari zikir. Manfaat zikir dalam kehidupan modern saat ini sangat banyak. Salah satunya adalah dapat menambahkan iman. Yang kedua, dapat menghindarkan diri dari bahaya. Hal ini dapat kita ambil pelajaran dari peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam saat beliau ditelan oleh ikan. Kemudian beliau berdoa dengan lafaz La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dengan doa dan zikir tersebut dan dengan kuasa Allah, beliau dapat keluar dari perut ikan dengan keadaan selamat. Selanjutnya, manfaat zikir adalah menambahkan energi akhlak, yaitu sebagai charger akhlak yang baik. Karena kehidupan modern saat ini yang semakin krisis akan moral baik, akibat pengaruh dari luar, khususnya media sosial, pada saat-saat seperti inilah dapat menumbuhkan iman dan sumber akhlak yang baik. Dan yang terakhir adalah zikir sebagai terapi jiwa. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menawarkan konsep dikembangnya nilai-nilai ilahi dalam batin seseorang. Misalnya, dalam sholat yang terdapat
banyak doa dan zikir. Sholat juga memiliki beragam manfaat bagi kesehatan fisik. Disinilah misi Islam untuk menyejukkan hati dan juga menyehatkan badan, sehingga mendatangkan kebahagiaan, menenteramkan jiwa, dan sebagai obat penyakit jiwa. Lalu, bagaimana pengaruh zikir terhadap ketenangan jiwa? Bagaimana bisa zikir dapat membawa ketenangan jiwa? Dalam perspektif psikologi, dapat dijelaskan dengan beberapa teori. Antara lain adalah teori hipnotis. Zikir dapat dipandang sebagai self-hypnotis, karena pada saat zikir, perhatian seseorang dipusatkan pada objek zikir, sehingga semakin lama dia semakin tidak merasakan rangsangan yang terdapat di luar. Prinsip pokok dalam zikir adalah memusatkan pikiran dan perasaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjemputnya berulang-ulang. Secara psikologis, akibat perbuatan mengingat Allah ini, dalam kesadaran akan berkembang penghayatan akan kehadiran Allah yang Maha Pemurah dan yang Maha Pengasih. Seseorang itu tidak akan merasa hidup sendiri, karena ada zat yang maha mendengarkan keluh kesahnya, yang mungkin tidak dapat diungkapkan kepada siapapun dan melalui apapun. Jadi dengan berzikir, seseorang akan ingat Allah dan merasa setiap langkahnya selalu ditemani oleh Allah, sehingga jiwanya akan merasa tenang, dia tidak merasa cemas, stres, atau bahkan depresi. Terima kasih teman-teman, semoga video tadi membantu. Dan jangan lupa untuk berzikir agar kita selalu merasa tenang dan tidak kesepian. Maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum